Jokowi tahe, Jokowi tahe, Jokowi menjabat jadi gubernur, jadi presiden, tak modal duit sesen buta pun jadi presiden. Tak malu, tak punya butuh. Presiden tak punya butuh. Tai presiden, Presiden Jokowi tahe. Jokowi, sekarang kau terima malunya. Anak kau memang tidak pantas jadi wakil presiden, dicerca-cerca sama masyarakat umum. Itulah lantaran rakusnya kekuasaan yang kau miliki, padahal banyak orang yang lebih pintar, yang lebih pantas diajukan sebagai wakil presiden. Pak Prabowo kan sudah bilang, saya nggak takut kepada kebesaranmu, saya nggak takut sama kekayaanmu, gitu kan. Pak Jokowi sudah mulai terasa bahwa posisinya sudah sangat terjepit. Oleh karena itu, esensi dari pertemuan itu saya singkatkan, dia minta perlindungan, kemudian juga dia menitipkan anaknya sekarang jadi wapres, apalagi kan sudah mulai muncul kasus yang sangat memungkinkan bahwa sudah tiba saatnya juga dia dimakzulkan. Dalam memasuki tahun kedua masa jabatannya ini, tahun pertamanya kan akan sampai pada tanggal 20 Oktober hari Senin, satu lagi kan. Betul. Itu kita harapkan bahwa pemerintahan Prabowo dalam tahun kedua ini adalah pemerintahan yang betul-betul sudah bebas dari gerombolan Jokowi. Ya kan? Jadi kita harapkan agar di dalam kabinetnya tidak ada lagi orang Jokowi, di dalam rencana pemerintahannya lagi tidak ada cawe-cawe Jokowi dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang kabar yang sangat bikin dongkol hati ya. Tetapi untung saja para ternak Mulyono termasuk diri saya ini adalah termasuk orang-orang yang ditakdirkan sebagai orang-orang yang sabar. Kabarnya nih ya, Jokowi katanya nih ya, katanya si Sudrun dan kawan-kawan akan segera ditangkap Prabowo. Waduh. Jadi di tahun kedua pemerintahan Prabowo yang tinggal sebentar lagi ini ya kan, tinggal beberapa hari lagi nih, kan sudah masuk ke pemerintahan tahun kedua Prabowo ya. Katanya Jokowi akan ditangkap dan tidak main-main, yang menangkap adalah Prabowo sendiri. Jokowi akan ditahan, Jokowi akan diadili, dan Jokowi akan menjadi pesakitan. Koclak ya. Katanya Prabowo sudah pernah menyatakan bahwa dirinya tidak takut kepada siapapun, termasuk kepada Jokowi. Teruslah ngelindur terus ya, teruslah membuat narasi-narasi yang konyol seperti ini yang bikin ngakak ya. Karena itu adalah hiburan bagi kami semua, hiburan gratis ya kan. Selain itu teman-teman, juga ada netizen yang kurang ajar ya, yang menghina Jokowi dengan kata-kata yang tidak pantas ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jokowi tahe, Jokowi tahe, Jokowi menjabat jadi gubernur, jadi presiden, tak modal duit sesen buta pun jadi presiden. Tak malu, tak punya butuh. Presiden tak punya butuh. Tai presiden, Presiden Jokowi tahe. Lah. Kalau Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota, mencalonkan diri sebagai gubernur, mencalonkan diri sebagai presiden, tidak modal, itu nggak jadi masalah. Kami tidak akan marah walaupun kalian olok-olok. Justru itu adalah sebuah prestasi bahwa untuk menduduki jabatan tertentu ya, jabatan politik, tidak harus ya mengeluarkan uang banyak ya, melacurkan diri dalam arti itu
ya modalnya harus besar begitu seperti yang dilakukan oleh pejabat-pejabat lain dan juga caleg-caleg lain. Tetapi kata-kata Anda yang menyebut Jokowi hi, ya itu yang kurang ajar, ya kan? Udah model orangnya macam kayak gini, ya kan? Mulutnya kotor pula, ah? Udah ngajar ini teman-teman ya. Ya tolong ditandain ini wajahnya ya. Tandain wajahnya, catat namanya. Siapa tahu nanti Nepal bergeser ke Indonesia. Ya, lanjut. Saya sedikit berlebihan menyebut Mukidi sebagai zombie atau mayat berjalan. Karena sudah 1 tahun jadi bekas presiden, dia masih terus saja ikut cawe-cawe. Saya sedikit berlebihan juga menyebut Sangkuni adalah zombie. Karena udah tua, bukannya persiapan untuk menuju akhirat, malah ngurusi cawe-cawe orang lain. Kok bisanya nyebut Pak Jokowi zombie? Terus kue sop. Cowok. Cowok katanya. Aduh. Ya ini orang Jawa pasti akan tahu ya. Kata-kata ini artinya apa gitu ya. Ya walaupun ini adalah kata-kata yang kurang enak didengar, yang melanggar norma etika, norma kesopanan dan lain sebagainya ya, dan jangan diikuti, tetapi saya memahami betapa jengkelnya para ternak Mulyono dengan tingkah mbah-mbah yang kurang ajar yang satu ini ya kan, sampai muncullah kata-kata mutiara tersebut. Nah menurut teman-teman bagaimana? Lanjut. Jokowi UI-nya apa? We walk the talk, not only talk the talk. Lah, salahnya di mana? Salahnya di mana? Kebetulan saya ya lulusan ya linguistik walaupun cuma S1 ya. Jadi minimal saya mengertilah ilmu tata bahasa, dan karena linguistik yang saya pelajari bukan hanya linguistik bahasa Indonesia, termasuk pula bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Spanyol dan lain sebagainya ya. Justru saya menilai ya kan, olok-olok Anda ini menunjukkan ketidaktahuan, ketidakpahaman dan keterbelakangan pengetahuan Anda. Sementara orang yang Anda sindir, orang yang Anda caci maki ya kan, ini apa namanya itu derajatnya semakin tinggi, dan we walk the talk yang Anda sebut petok-petok tadi itu nggak salah, itu memang peribahasa dalam bahasa Inggris ya. Sebelum bikin konten itu belajar dulu ya, biar nggak bikin malu, oke? Lanjut. Jokowi, sekarang kau terima malunya. Anak kau memang tidak pantas jadi wakil presiden, dicerca-cerca sama masyarakat umum. Itulah lantaran rakusnya kekuasaan yang kau miliki, padahal banyak orang yang lebih pintar, yang lebih pantas diajukan sebagai wakil presiden. Karena otak kau, otak kekuasaan, inilah anak kau walaupun seorang wakil presiden dicaci maki oleh masyarakat TikTok dan lainnya. Kau boleh lihat sendiri di media-media. Sekarang kau rasakan imbalannya. Jokowi, kau bukan presiden lagi. Sekarang saya bebas berbicara. Kapan perlu saya tidak pakai Pak Jokowi. Iyalah terserah, nggak usah pakai Pak, nggak masalah ya. Langsung aja sebut Jokowi. Saya juga bikin konten jarang menyebut Pak Jokowi. Saya sebut Jokowi. Emang kenapa? Nggak sedikit pun dengan menyebut Jokowi tanpa Pak Jokowi itu derajatnya akan turun. Enggak ya. Jangan kau pikir dengan kau menyebut Jokowi kemudian Pak Jokowi itu nanti kejang-kejang, stroke gitu. Enggak ada hubungannya. Lagian yang kau sebutkan tadi katanya Gibran mulai dicaci maki banyak orang se-Indonesia Raya di media sosial. Itu keliru gitu loh. Kalau di akunmu sering muncul seperti itu karena kau sering menonton konten-konten seperti itu. Kau belajar sedikit tentang algoritma ya. Algoritma itu akan melacak ya kecenderungan tontonan yang Anda lakukan. Kemudian platform melalui algoritmanya akan menyajikan konten-konten yang serupa.
Kalau kau tiap hari menonton sepak bola, suka menonton sepak bola, maka yang ditawarkan adalah sepak bola. Kalau kau suka menonton orang-orang pembenci Jokowi, maka konten-konten yang akan ditawarkan ke mukamu itu ya pembenci Jokowi. Paham sikit ya. Jangan koplak lah. Lanjut. Yang gua bingung ini Jokowi udah 5 kali ikutan pemilihan dari mulai wali kota Solo sampai presiden 2 periode itu selalu menang, dan sekarang dia ngendorse Prabowo Gibran menang lagi. Cuma ada satu alasan coy, kenapa Jokowi sampai seberuntung itu. Gua yakin 2 atau 3 atau 4 leluhur di atas Jokowi itu pernah melakukan kebaikan terhadap seseorang atau terhadap banyak orang yang menurut Tuhan itu wow banget. Karena nggak mungkin kalau nggak itu sampai seberuntung itu. Ya, menarik sekali teman-teman ya. Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, tanpa komentar lebih panjang lagi. Nah, kalau teman-teman bagaimana ya? Tulis di kolom komentar. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya kembali sedang bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak? Baik. Ya. Teman-teman semua, pada tanggal 4 Oktober yang lalu, mantan Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi itu bertandang ke kediamannya Pak Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, dan terjadi pertemuan selama 2 jam. Setelah itu muncul isu bahwa pertemuan itu katanya mengecewakan Pak Jokowi karena ada beberapa permintaan Pak Jokowi yang disampaikan kepada Pak Prabowo ternyata ditolak. Salah satunya adalah permintaan perlindungan dan juga permintaan izin untuk keluar negeri. Nah, kita akan membahas pada Pak Amir ini sebetulnya dengan adanya pertemuan yang tidak menguntungkan Pak Jokowi tersebut, sebetulnya bagaimana nasib Pak Jokowi ke depan? Karena kita tahu, pertama, masalah ijazahnya Pak Jokowi itu masih dipersoalkan, dan yang kedua, yang terakhir adalah juga sangat menarik, secara tiba-tiba KPU yang selama ini cenderung melindungi Pak Jokowi dan juga Gibran tiba-tiba menyerahkan salinan ijazahnya Pak Jokowi kepada Roy Suryo, dan ternyata ijazah itu memang identik dengan yang sudah diteliti oleh Pak Roy Suryo, dan kemudian Roy Suryo semakin yakin bahwa memang ijazahnya Pak Jokowi ini palsu. Nah, kita akan bertanya kepada Pak Amir dengan sikap tegas Pak Prabowo ya Pak, yang tidak mau memberikan perlindungan karena juga isunya itu juga Pak Jokowi itu membahas tentang korupsi, tapi Pak Prabowo juga ternyata punya sikap sendiri terkait masalah korupsi, karena katanya sih korupsi di era Pak Jokowi itu nilainya sangat fantastis, bahkan katanya sampai kuadriliun kalau nggak salah. Iya. Kuadriliun ya. Sehingga Pak Prabowo itu yang memang negara ini saat ini sedang membutuhkan dana untuk mengatasi defisit dan bayar hutang, tegas mengatakan bahwa beliau akan tetap menindak setiap kasus korupsi. Nah, Pak Amir, bagaimana menurut Bapak? Saya kira pertama-tama mari kita lihat bahwa hasil dari apa yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pada tanggal 4 Oktober itu kan sudah menjadi rahasia umum. Oleh karena itu barangkali dalam kesempatan ini tidak perlu kita uraikan lagi satu persatu. Tapi barangkali garis besarnya adalah inti dari pertemuan itu, kalau saya simpulkan secara singkat adalah Pak Jokowi sudah mulai terasa bahwa posisinya sudah sangat terjepit. Oleh karena itu, esensi dari pertemuan itu saya singkatkan, dia minta perlindungan, kemudian juga dia menitipkan anaknya sekarang jadi wapres, apalagi kan sudah mulai muncul kasus yang sangat memungkinkan bahwa sudah tiba saatnya juga dia dimakzulkan karena kasus ijazahnya itu bukan lagi masalah politik, kan sudah masalah pidana. Gitu. Betul. Jadi ini sudah masuk dalam kriteria perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden yang menyebabkan dia bisa diberhentikan di tengah jalan. Nah, kemudian juga mengenai kemungkinan minta izin ke luar negeri. Nah, saya ingin menyatakan bahwa hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu hubungan yang terjadi karena proses politik, ya kan? Tapi
masalah ijazah palsu, masalah korupsi, masalah kebohongan publik, masalah pelanggaran konstitusi, dan macam-macam yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun dia menjabat, yang sampai sekarang masih dibela oleh mereka yang kita bilang geng Solo, tapi saya lebih menyebutnya gerombolan Jokowi. Itu kan sudah makin terbuka, makin kelihatan bukti-buktinya. Nah, tinggal sekarang persoalannya adalah bagaimana institusi yang oleh undang-undang ditugaskan untuk menangani masalah itu. Nah, contoh misalnya masalah Gibran. Dan dia menitipkan anaknya itu kepada Pak Prabowo supaya Pak Prabowo kan melindungi atau membina gitu kan. Tapi bagaimana mau membina seorang yang lahir dari kepalsuan, yang lahir dari kebohongan, yang lahir dari pengkhianatan konstitusi, kan sulit kan. Nah, ini kan ranahnya DPR dan MPR gitu kan. Jadi masalahnya bukan pada masalah Mahkamah Konstitusi lagi gitu kan. Nah, karena dia sudah melakukan hal-hal yang tidak terpuji, kan makin kemarin kan makin terbukti bahwa ijazahnya palsu. Kemudian kemarin atau 2 hari lalu ada keterangan dari seorang profesor dari Singapura bahwa pendidikan Gibran itu hanya setara dengan kelas 1 SMA. Gitu. Nah, ini kan makin membuktikan mengenai kepalsuan dari data-data yang dipakai untuk dia tampil sebagai calon dalam pilpres yang lalu kan. Nah, kedua harus kita lihat bahwa kalau hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu lahir dari proses politik, maka masalah-masalah yang katanya diminta perlindungan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo seperti korupsi dan lain-lain sebagainya kan sudah banyak nih kan. Sidang Limbong sebut nama Jokowi, ya kan? Masalah Nadiem sebut nama Jokowi, gitu kan? Masalah apa lagi sebut nama Jokowi, gitu kan? Kuota haji sebut nama Jokowi, gitu kan? Nah, persoalannya kemudian adalah apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa saya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Ini kan sebenarnya juga selain wacana, ini juga sebenarnya ini kan merupakan perintah kepada aparat pemberantas korupsi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kenapa sampai narasi yang juga berbentuk perintah itu belum ditindaklanjuti? Ya kan? Nah, tetapi mungkin Pak Prabowo sadar, sehingga juga nanti akan ada satu tuntutan dari rakyat bahwa dalam memasuki tahun kedua masa jabatannya ini, tahun pertamanya kan akan sampai pada tanggal 20 Oktober hari Senin, satu lagi kan, itu kita harapkan bahwa pemerintahan Prabowo dalam tahun kedua ini adalah pemerintahan yang betul-betul sudah bebas dari gerombolan Jokowi, ya kan? Jadi kita harapkan agar di dalam kabinetnya tidak ada lagi orang Jokowi, di dalam rencana pemerintahannya lagi tidak ada cawe-cawe Jokowi dan lain sebagainya, sehingga masalah-masalah seperti PSN, PIK2 dan lain-lain sebagainya memang sudah harus ditindak secara tegas. Nah, inilah yang barangkali ke depan harus kita pikirkan secara bersama-sama untuk kita harapkan bagaimana dilaksanakan oleh Presiden Prabowo. Gitu. Nah, sekarang kan sebenarnya dari situ kan tindak lanjutnya kita sudah bisa lihat kan. Tinggal bagaimana konsistensi daripada institusi yang ada di bawah kepemerintahan Presiden Prabowo ini untuk melaksanakan perintahnya. Kan terasa sangat aneh. Presiden sendiri yang harus turun dengan rombongannya untuk menyita korupsi dari tambang timah ilegal di Bangka gitu kan. Ini kan dalam kehidupan kenegaraan kan sangat aneh. Padahal kan itu sebenarnya kan bisa saja pekerjaan pekerjaan Polda atau pekerjaan Kejaksaan Tinggi yang ada di daerah itu kan, kalau kita lihat cara kerja institusi secara tegas kan. Nah, maka kita harapkan dengan turun langsungnya Pak Prabowo mendampingi Jaksa Agung untuk melakukan perampasan aset, termasuk yang terakhir 7 triliun dari pertambangan timah ilegal di Bangka itu, ini menjadi cambuk untuk Kejaksaan Agung lebih meningkatkan kegiatannya. Nah, salah satunya adalah dengan mendelegasikan kewenangan itu kepada Kejaksaan Tinggi. Kan peta korupsinya kan udah kelihatan nih. Di Morowali korupsinya apa? Di Maluku Utara tambang ilegalnya apa? Di Sumatera Selatan tambang ilegalnya apa? Di Kalimantan tambang ilegalnya batu bara apa? Nah, di samping itu ada lagi yang perlu kita catat yang barangkali saya akan menyampaikan satu saran yang barangkali kedengarannya agak radikal terhadap orang lain adalah Pak Prabowo kan sudah bilang, saya nggak takut kepada kebesaranmu.
Saya nggak takut sama kekayaanmu, gitu kan? Ya, nggak takut meskipun mafia, koruptor. Nggak takut, gitu kan? Saya nggak takut. Nah, di samping itu beliau mengatakan juga bahwa saya tahu yang melindungi tambang-tambang itu ada yang punya bintang. Ya, di bagian belakang barusan kita mendengar ya pernyataan bapak-bapak yang sudah uzur tadi, ya tanpa mengurangi hormat saya kepada ketuaan Anda, tetapi dengan mungkin dengan sikap Anda saya kurang begitu hormat ya. Tapi karena Anda cukup tua maka patut saya hormati. Dan bagian belakang tadi yang bersangkutan menyatakan bahwa Prabowo tidak takut ya, dalam tanda kutip tidak takut kepada Jokowi. Itu kan interpretasi Anda, Pak. Prabowo itu sedang berpidato dan yang disasar itu adalah para koruptor. Orang-orang yang selama ini mengendalikan negara ini, ya, mengendalikan anggota DPR, mengendalikan partai-partai. Itu yang dimaksud oleh Prabowo, bukan Jokowi. Dan lagian ya di bagian depan tadi ya, sudah memberikan prediksi bahwa Jokowi akan ditangkap di tahun kedua pemerintahan Prabowo. Aduh, inilah yang disebut oleh Prabowo dalam beberapa kesempatan, bahwa di Indonesia ini akhir-akhir ini memang banyak sekali pengamat yang berubah menjadi seorang ahli nujum, yang seolah-olah memposisikan dirinya lebih tahu daripada orang yang bersangkutan. Koclak. Jokowi akan ditangkap oleh Prabowo tahun kedua. Atau jangan-jangan Anda, Pak. Atau jangan-jangan siapa namanya itu, junjungan Anda. Atau jangan-jangan Roy Panci dan kawan-kawan. Aduh Pak udah tua ya kan. Jangan suka memberikan informasi-informasi yang aneh-aneh seperti ini. Menambah dosa Anda loh Pak ya kan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.